Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qalu orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, pemuka-pemuka umatnya Nabi Nuh itu masih membantah juga. Jadi ketika diberi nasihat oleh Nabi Nuh, mereka justru mengatakan, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, qad jadaltana ay khasamtana, ya, kamu ini suka musuhan aja sama saya, ya, kamu ini sukanya berbantah-bantahan aja dengan kami, ya, suka memusuhi kami. Fa'aksarta jidalana, sehingga kamu selalu banyak berdebat dengan kami. Wes, gak usah repot-repot, gak usah banyak debat, gak usah banyak cincong. Fa'tina bima ta'iduna bihi minal azab. Nah, memang yang kamu sampaikan itu benar, wahai Nabi Nuh, wes toh, segera datangkan aja yang kamu ancamkan, yang katanya azab Allah itu mana. Jadi mereka menantang, ya mas kalian. Ya, mereka menantang, mana yang kamu sampaikan yang katanya ada azab Allah itu? Ya, in kunta minas shadiqin, ya. Kalau memang kamu benar sebagai seorang nabi. Ya, kalau memang kamu termasuk orang yang memang benar-benar menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu itu. Sampaikan aja mana katanya yang azab yang sangat pedih itu. Ya, qala, Nabi Nuh menjawab, qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Qala, mengatakan Nabi Nuh menjelaskan, mengklarifikasi, menjelaskan, innama ya'tikum billah, innama ya'tikum, sesungguhnya yang bisa mendatangkan kepada kalian bihi, dengan azab itu, yaitu Allahu, hanya Allah, insya'a, ketika Allah menghendakinya. Ya, jadi kalau memang Allah menghendaki, biar Allah sendiri yang mendatangkan. Ta'jiluhu lakum fa inna amrahu ilaihi. Ya, jadi kalau memang kamu ingin buru-buru didatangkan azab Allah, bisa. Allah itu kalau menghendaki, ya, hanya Allah yang bisa mendatangkan azab itu, karena semua urusan azab ini adalah urusannya Allah. La ilayya, bukan urusan saya. Wa ma antum bimu'jizin, dan bukanlah kalian semuanya ini bifaitin Allah, akan terhindar dari azab Allah. Kalau sudah nanti didatangkan azab Allah, kalian tidak akan bisa menghindarinya. Itu. Jadi kalian gak usah nantang-nantang gitu. Kalau memang Allah menghendaki datang azab, datang. Cepat maupun lambat Allah siap mendatangkan. Karena yang berhak mendatangkan azab Allah adalah Allah sendiri, bukan saya, kata Nabi Nuh. Jadi ini bekal kula panjenengan. Jadi mendatangkan pahala atau siksa urusannya Allah. Surga neraka milik Allah, dunia seisinya milik Allah. Jadi ya enggak usah nantang-nantang. Kalau diperintah Allah ya sami'na wa ata'na. Kalau berdosa ya mohon maaf kepadanya, bertobat kepadanya. Ya, kita ada hajat ya mohon kepadanya, astajib lakum, biar Allah yang mengabulkan. Jadi enggak usah ini, itu jawabannya Nabi Nuh. Jadi itu jamaah sekalian, orang kafir itu kalau sudah namanya tertutup, ya Pak ya, dikasih nasihat kebenaran itu anggapannya itu mengekang, melarang, membatasi langkah-langkah pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Gitu. Makanya dulu sampai pernah ada larangan pakai jilbab segala macam gitu kan. Terus ada juga yang dulu pernah ada larangan menyembelih kurban juga karena kekerasan apa-apa itu kan, ada itu dulu. Ya, dan macam-macam. Itu jamaah sekalian. Maka di sini wala yanfa'ukum, ya, nushi, tidak akan bermanfaat ya kepada kalian, nushi, nasihat saya, kata Nabi Nuh, in aradtu an ansahalakum, kalau toh saya ingin menasihati kalian, nek carane sampean seperti ini, gak akan bermanfaat nasihat saya. Ya, in kana Allahu yuridu ayyuhyakum, apalagi ketika Allah menghendaki menyesatkan kalian. Ya, jadi barang siapa yang manih tada, ya,
fala yadhillu alaihi. Orang yang mendapatkan hidayah Allah enggak akan ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, kalau sudah disesatkan Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan manusia, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Sekalipun diberikan nasihat berkali-kali kepadanya. Ini Pak ya. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an as'alakum in kana Allahu yuridu ayyuhwiyakum. Ketika Allah menghendaki ihwa'akum, menyesatkan kalian. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi wala yanfa'ukum nushi, enggak akan bermanfaat. Huwa rabbukum, karena memang dialah Tuhan kalian. Allah itu Tuhan kalian, jangan macam-macam kalian. Kalau sudah Allah menghendaki nasihat hidayah kepada kalian, berbahagialah kalian yang bisa menerima nasihat saya. Tapi kalau tidak, enggak mau menerima nasihat saya, menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya nanti Allah sendiri yang akan menyesatkan kalian karena perbuatan kalian. Ya, wa ilaihi turja'un, ya, hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Wis sak polah-polahe kalian, wis sak karep-karep kalian, sekehendak kali hati kalian ya. Cara bahasa halusin sak karepe udelmu dhewe. Toh pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang hidup selamanya. Makanya karena tidak hidup selamanya ini, di alam fana ini kula jenengan dibekali Al-Qur'an, dibekali petunjuk Islam, agar nanti dijadikan bekal untuk selama-lamanya di surga. Allahumma amin. Am yaqulu naftarah qul in iftaraitu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Ya, qala ta'ala, Allah berfirman, am ay bal ayaquluna, ya, ini kembali kepada kafir Mekah. Dari ceritanya kekafiran, kekufuran, keingkaran umatnya Nabi Nuh itu kemudian ditarik dalam konteks risalah Rasulullah. Ya, bagaimana dengan umatnya Rasulullah, terutama penduduk kota Mekah ini? Ternyata orang-orang Mekah juga gak jauh beda dengan kaumnya Nabi Nuh. Am yaquluna naftara. Ya, mereka itu mengatakan paling Al-Qur'an ini bikinan Muhammad ini. Ikhtalaqa Muhammadun Al-Qur'an. Paling Muhammad ini sing gawe Al-Qur'an ini. Itu sehingga menceritakan Nabi Nuh sing ini dan ngono, kedabrus Muhammad ini. Itu alhamdulillah gitu kan. Bahasane wong Surabaya. Ikhtalaqa Muhammad Al-Qur'an. Kalau orang-orang kafir Mekah mengatakan demikian, wahai Muhammad, ya, yang katanya Al-Qur'an itu bikinan kamu Muhammad, kata Allah, qul, katakan Muhammad, iniftaraituhu fa alayya ijrami. Lah ngapain aku bikin Al-Qur'an itu? Iniftaraituhu, lamun to aku gawe-gawe Al-Qur'an, fa alayya ijrami, ya dosa aku dhewe lah. Enggak mau saya berdosa. Enggak mungkin saya bikin Al-Qur'an. Kalau saya bikin Al-Qur'an, saya berdosa. Ya, saya akan mendapatkan uqubatahu, mendapat azabnya. Wa ana bari'um mimma tujrimun. Saya enggak mau, saya enggak ikut-ikutan dengan apa yang kalian perbuat dosa itu. Ngoten. Jadi kalau jenengan ketika mengajak orang lain taat pada ajakan panjenengan, subhanallah, luar biasa, masya Allah. Tapi ketika tidak mau, ya sudah, ya, nengok karep-karepmu, ya, karep-karepmu, maksiat-maksiatmu. Yang penting aku gak melok-melok dosa karo sampean. Ngoten, ya. Mimma tujrimun ay min ijramikum fi nisbatil iftira'i ilayya. Saya nggak mungkin melakukan perbuatan dosa seperti yang kalian tuduhkan, bahwa saya ini bikin ayat-ayat Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini, ya, adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala, termasuk terkait dengan kisah-kisah nabi-nabi dan umat-umat sebelum kita. Untuk itu berbahagialah kita jamaah sekalian dan pemirsa sebagai kaum muslimin, umatnya Rasulullah yang paling mulia, Rasul kita sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka konotasinya kalau jenengan juga menjadi umat yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Maka di ayat itu kuntum khaira ummatin, kalian ini menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik kenapa? Karena wasatol litakunu syuhada, karena umatnya Muhammad itu umat yang dinamis, ya, umat yang tidak terlalu cara penciptaan fisiknya yo
tidak terlalu tinggi, ya tidak terlalu pendek. Ya, secara ibadah juga tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, biasa-biasa aja. Nah, dene kok kula jenengan merasa berat itu ya nafsune kula jenengan mawon. Wong ibadah kula jenengan itu ya kembalinya kepada kula jenengan piyambak kok. Tidak ada hubungannya dengan yang kemarin di kitab Nashihul Ibad sudah kita baca itu kan. Sak dunia ini ibadah itu tidak akan bisa menambah kemahakuasaannya Allah, karena kemahakuasaannya Allah itu sudah qiyamuhu binafsihi, sudah berdiri sendiri, tidak ada pengaruhnya dengan kula jenengan ibadah. Begitupun kemaksiatan kita, manusia sak dunia berbuat maksiat, Allah tetap Allah, tidak akan terkurangi sedikit pun. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan waktu, usia, kesehatan, kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau toh kita diuji oleh Allah, ya seperti teman-teman kita yang sedang sakit, ada teman kita seorang dai bernama Ustadz Sunario, itu juga ya Allah sampai diamputasi salah satu jarinya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau masuk rumah sakit, beberapa waktu kemudian istrinya, bayangkan ya, kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat terus ya berjamaah ya. Mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga selalu sehat, dan doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, Ustadz Aziz dan teman-teman kita yang lain, dan juga Bu Inayah sekeluarga, dan kita semuanya juga doakan supaya Yayasan Darut Taqwa ini senantiasa lebih banyak manfaat untuk umat dan masyarakat. Doakan semua pegawainya, karyawannya sehat walafiat, dan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahman ya Rahim. Segala pujian milik panjenengan ya Allah, Engkau yang pengasih penyayang. Dengan rahmat-Mu ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, seluruh keluarga kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami. Allah ya Rabb, jadikan kajian Al-Quran sebagai penuntun hidup kami, sebagai majelis ta'lim ini merupakan sarana ya Allah dalam doa-doa kami. Engkau kabulkan, Engkau mudahkan segala hajat kami, Engkau lapangkan rezeki kami ya Allah, Engkau lancarkan segala usaha kami, sehat walafiat sekeluarga kami. Allah ya Rabb, hajatnya berhina, Engkau berikan ijabah ya Allah. Ustadz Aziz sehat, segera sembuh dari penyakitnya, dan seluruh jamaah ya Allah, Engkau berikan sehat walafiat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Allah ya Rabb, berikan hidup yang sekali ini mulia istiqomah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.